Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, sore-sore di Jakarta sambil menunggu ibu negara ya, kita mau bedah buku Seven Habits bagian terakhir ini untuk habit 1, dan bagian yang merupakan salah satu favorit saya karena menurut saya ini cukup orisinil ya. Tapi juga ternyata ya, karena Pak Covey sendiri mengatakan bahwa Seven Habits ini adalah sesuatu yang bukan beliau temukan tapi ada di alam ya. Tentunya ternyata ini berkaitan dengan konsep-konsep yang ya dari dulu sudah ada gitu ya. Hanya mungkin beliau membuatnya lebih eksplisit sehingga menjadi sebuah tools yang bisa kita pakai sehari-hari dengan lebih mudah. Nah, jadi yang belum nonton video bahasan sebelumnya, silahkan nonton sampai habis gitu ya, supaya masuk ke sesi ini pas, connect, dan smooth banget nyambungnya. Ini sesi paling menarik menurut saya di sebagian dari sahabat. Tapi yang lain bukan yang menarik ya. Yang lain adalah dasar untuk memahami tools yang satu ini. Jadi realnya orang yang proaktif itu rupa-rupanya adalah orang yang disiplin dalam membagi berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Ada dua hal yang sebenarnya kita bisa kelompokkan hal yang terjadi dalam hidup itu. Agak belibet ngomongnya ya. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu setidaknya bisa kita kelompokkan dalam dua hal. Satu, yaitu hal-hal yang berada di luar kontrol kita, hal-hal yang terjadi dan tidak bisa kita kendalikan. Simple, cuaca di sekeliling kita, ya kan? Dari mana kita lahir, orang tua kita yang mana, siapa orang tua kita. Tinggi badan, ya bisa dipengaruhi tapi tetap ada batasannya. Gen gitu. Kemudian juga masa lalu kita ya, sudah terjadi itu, nggak bisa kita ubah lagi ya. Sikap orang terhadap kita, nah itu hal-hal yang tidak secara langsung atau bahkan kita sama sekali tidak punya kendali terhadap hal itu. Nah yang kedua, itu yang pertama ya, nah itu disebut sebagai circle of concern, atau hal-hal yang berada di lingkaran yang kita hanya bisa pedulikan, concern, tetapi nggak bisa kita otak-atik. Nah, sementara itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, meskipun belum tentu berdampak, tapi bisa jadi ada korelasinya dengan hal-hal yang kita pedulikan tadi. Contoh misalnya cuaca, ini lagi hujan-hujan ya, kadang-kadang kita kehujanan, bikin sakit. Oke, itu nggak bisa kita kontrol. Tetapi kita bisa mengontrol apakah kita akan bawa jas hujan atau tidak, naik kendaraan apa, bawa payung apa enggak, gitu kan. Pakai sepatu yang model yang mana. Ya jangan sampai udah tahu musim hujan, kita naik kendaraan umum terus pakai sepatu warna putih, berharap gitu tetap sepatunya tetap bersih. Ya agak susah ya, terus nyalain hujannya gitu, nggak mungkin juga ya kan. Kita tidak bisa mengendalikan berapa atau kita akan dapat penilaian karya di kantor itu seperti apa, karena banyak lapisannya, ada mekanismenya yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana performa kita, bagaimana cara kita bekerja. Belum tentu sih kalau kita kerja bagus terus kita langsung dapat hasil yang kita mau, karena saingan juga banyak gitu. Tapi yang jelas kita bergerak di hal yang bisa kendalikan. Nah, hal-hal yang bisa dikendalikan itulah yang namanya circle of influence atau lingkaran pengaruh. Nah, gambarnya kayak gini nih. Ini ya. Nah, di sebelah kiri ini sebenarnya ada gambar juga. Jadi ada circle of concern, ada hal-hal yang kita hanya bisa concern saja, tapi ada yang no concern, di luar lingkaran ini no concern ya. Kita nggak peduli lah gitu ya. Tapi ada hal yang kita pedulikan. Misalnya ya bagaimana
kita dipimpin oleh bos kita, itu tentu kita peduli dong, karena berdampak kepada diri kita sendiri, ya kan? Tapi perilaku bos tim sebelah mungkin kita nggak terlalu peduli gitu, meskipun nyebelin atau gimana, ya kita nggak terlalu peduli barangkali. Ya. Nah, biasanya sih nggak terlalu ya jadi masalah. Yang jadi masalah adalah hal-hal yang kita pedulikan. Nah, orang yang fokus di hal-hal yang tidak bisa dikendalikan ini kemungkinan akan jatuh jadi orang proaktif atau reaktif. Ya, Anda benar. Pasti jadi reaktif, karena kita memang hanya bereaksi. Alamiahnya kita tuh memang bereaksi terhadap hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Hujan, ya hujan, aduh dapat bos dia lagi, susah dari nasib, aduh kliennya kenapa dia sih. Nah, alamiahnya kita memang begitu. Nah, maka dari itu orang yang proaktif memilih untuk fokus pada hal yang bisa dia pengaruhi. Kenapa? Karena nggak ada gunanya kita fokus pada hal yang tidak bisa kita pengaruhi pada dasarnya. Ya kan? Nggak ada gunanya kita hanya ngomongin, gosipin bos kita, ngomongin cuaca, ngomongin pemerintahan. Nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah fokus pada lingkaran pengaruh. Kita fokus, kita peduli sama pemerintahan negara ini, ya udah nanti 17 April pilih yang sesuai dengan kehendak kita. Ya belum tentu menang juga, tapi ya kita bisa fokusnya di situ, ya sudah gitu. Kecuali kita mau berjuang ya, ikutan juga di sistem itu. Kerja bagus nggak mungkin menjamin, tidak menjamin kita dapat performa sangat bagus sehingga dapat award jalan-jalan ke luar negeri, nggak mesti. Tapi jelas kalau kerjanya jelek ya nggak mungkin juga kita masuk ke sana ya. Gitu. Jadi orang yang proaktif lebih senang, lebih fokus kepada hal-hal yang bisa dia pengaruhi. Nah, ini kalau dilihat-lihat, dibaca-baca, ini mirip dengan kalau di bukunya Bang Henry Manampiring, filosofi teras itu, stoicism ya, stoicisme. Di filsafat stoicisme itu ada prinsip yang namanya dikotomi kendali. Mirip sama ini ya, bisa jadi sih Pak Kofi waktu riset waktu itu yang saya bahas di video awal-awal ya, salah satu buku yang di riset Pak Kofi adalah tentang stoicisme, bisa jadi gitu. Jadi dikotomi kendali, jadi orang yang stoik itu adalah orang yang salah satunya ya lebih memilih pikirannya itu langsung misahin gitu, mana hal yang bisa saya kendalikan, mana yang nggak bisa kendalikan. Saya fokus pada hal yang bisa saya kendalikan. Gitu. Nah, sama Pak Kofi dibuat jadi lingkaran, ya, jadi model lingkaran seperti ini. Gitu. Nah, lebih lanjut Pak Kofi menerangkan bahwa menariknya adalah kemana perhatian kita arahkan, maka disitulah dia makin membesar. Dan kemana perhatian kita tidak arahkan, dan disitulah dia makin mengecil. Kalau dalam pernah ini kalau di dunia NLP itu pernah ada istilah, tapi tidak semua aliran NLP menggunakan istilah ini. Ada kalimat yang mengatakan begini, presuposisi, dia mengatakan energy flows where attention goes. Energi itu mengalir kemana perhatian kita arahkan. Nah, begitu juga dengan lingkaran ini. Ketika orang proaktif itu lebih fokus pada lingkaran pengaruh yang bisa dipengaruhi, pelan-pelan lingkaran pengaruhnya membesar loh. Ini contohnya kayak orang yang kerja jadi staff, ya kan? Ya dia nggak banyak ngeluh, dia fokus yang bisa dikerjakan, inisiatifnya tinggi. Nah, biasanya orang yang kayak gini akan kelihatan dan akan dikasih kesempatan untuk naik jabatan. Nah, ketika naik jabatan, pengaruhnya dia meluas apa mengecil? Meluas dong. Yang tadinya hanya staff saja, sekarang jadi manajer misalnya. Ketika jadi manajer, dia fokus pada hal bisa pengaruhi lagi, naik jadi GM, naik jadi direktur. Wah, sampai direktur dia lebih gede lagi pengaruhnya. Energy flows where attention goes. Nah, sebaliknya, orang yang reaktif, gambar yang sini, karena fokusnya pada yang tidak bisa dia pengaruhi, maka yang tidak bisa dipengaruhi itu dalam pikirannya besar sekali,
dan yang bisa dipengaruhi dalam pikirannya terasa kecil sekali, sehingga dia orang ini jadi hopeless. Di sisi yang lain, energi kita kan terbatas ya, energy flows where attention goes tadi, energi kita terbatas. Nah ketika gini, antara hal yang bisa kita pengaruhi sama yang nggak bisa kita pengaruhi, lebih banyak mana? Ya, Anda benar ya. Yang tidak bisa kita pengaruhi dong, ya kan? Jauh lebih banyak di dunia ini hal yang nggak bisa kita pengaruhi. Nah ketika energi kita fokuskan ke yang lebih banyak itu, jadinya apa? Ya nggak jadi apa-apa, habis energinya, capek kita kerasa. Jadi orang yang sering bilang saya lelah itu mungkin karena fokus terlalu banyak pada hal-hal yang tidak bisa dipengaruhi gitu. Nah dikutip lagi nih oleh Pak Kofi, kisah yang di depan tuh, yang dia sama istrinya lagi pengen mengembangkan salah satu anaknya kan. Oh ya, dia nggak bisa ngubah anaknya secara langsung karena perilaku anaknya, bakat anaknya itu lingkaran kepedulian. Tapi dia bisa fokus pada apa yang bisa dipengaruhi. Apa itu? Minimal paradigmanya. Kata siapa tiap anak itu harus jago main baseball? Kata siapa harus jago di seluruh pelajaran? Kata siapa anak yang bagus itu anak yang keren, yang gagah, yang pandai bicara di depan umum? Kata siapa? Itu kan paradigma, misalnya gitu. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal tadi buruk ya, tapi seringkali itu jadi paradigma yang menghambat kita untuk melihat potensi orang lebih dalam. Oke? Nah, begitu juga dengan kisahnya Pak Viktor Frankl, bahwa dia ditahan, berapa lama dia ditahan, dia disiksa itu nggak bisa dikendalikan. Tetapi ada satu yang tidak bisa ada satu hal yang sangat berada dalam kendali dia, yaitu pikirannya, imajinasinya. Maka di camp itu dia meneliti, dia mengobservasi dirinya, yang nanti di ujung setelah fase itu dia menemukan yang namanya logoterapi tadi ya, metode psikoterapi yang bernama logoterapi tadi. Nah, dilanjutkan oleh Pak Kofi di sini bahwa kalau dibedah lebih lanjut lagi dua lingkaran ini, maka kita akan ketemu tiga ya. Ada yang hal-hal yang kita punya direct control, jadi kita punya kontrol langsung ya terhadap hal itu. Misalnya tadi terkait dengan nilai appraisal yang kita dapat, ya kontrol langsungnya adalah perilaku kita dalam bekerja, cara kita mengerjakan. Tapi ada juga yang indirect control, bisa kontrol tapi tidak langsung. Nah itu ya tidak mesti sih. Kalau kita kerja kita kerja bagus, teman kita kerja bagus. Nah, siapa di antara kita berdua yang akan dapat nilai lebih bagus? Mungkin yang hubungan sama bos lebih bagus. Ini bukan ngajarin menjilat tuh ya. Tapi ya begitulah manusia. Kalau hubungan kita lebih bagus, tentu kita akan lebih dilihat. Itu sudah alamiah aja. Kalau kita lebih bisa memenuhi kebutuhan pemikiran bos kita, ya tentunya kita akan lebih dihargai. Nah, cuman itu kan indirect ya. Tapi kita punya kontrol terhadap perilaku kita. Mudah-mudahan berdampak kepada performa kita. Gitu. Nah, sisanya adalah no control sama sekali. Ya, no control ini yang ya sama sekali kita nggak punya kontrol. Yang kita cuma bisa berdoa. Gitu. Disitulah kekuatan doa. Gitu ya. Nah, kalau di pelatihan itu ada kisah menarik soal circle of influence ini. Diceritakan juga di buku ini bahwa ada seorang yang berada di sebuah organisasi, dia di bagian tim termasuk board member lah gitu ya. Yang punya CEO itu orangnya pinter banget, visioner, tapi sangat diktatorial gayanya. Nah, gambaran diktatorialnya itu adalah dia bisa memotong presentasi salah seorang direksi
di depan anak buahnya. Iya kan, bayangkan betapa dipermalukannya nih direksi kan. Nah tapi satu orang ini, nah umumnya orang kayak gini kan diomongin di mana-mana kan. Nah seluruh buat pemain dulu tuh ngomongin si bos ini, si Yusuf ini. Nah tapi satu orang ini, si tokoh utama ini, kemudian punya pendekatan yang berbeda. Dia lihat, oh bos saya ini sebenarnya iya sih, dia punya gaya yang ya mungkin tidak disukai orang ya. Saya juga mungkin gak suka, tapi itu kan ada dalam lingkaran kepedulian saya, apa yang bisa saya lakukan. Nah ternyata setelah dilihat-lihat, oh bos ini visioner, tapi sebenarnya dia juga perlu bantuan, perlu support dari sisi eksekusi misalnya. Nah misalnya dia suka minta nih, yuk minta analisa data. Ya sudah, saya kasih analisa. Nggak cuma analisa aja, sekalian rekomendasinya. Dia minta data, nggak cuma saya kasih data, saya kasih analisa sekalian rekomendasinya. Biasanya kan situasinya kita malas ya, namanya ketemu bos yang nyebelin gitu kan, kita dikasih ya, diminta sesuatu ya kita kasih aja sekenanya lah gitu. Tapi si tokoh ini justru fokus pada lingkaran pengaruh, dia kasih lebih gitu, yang kira-kira cocok dengan kebutuhan si bosnya. Menariknya, tidak seketika tentunya ya, seiring waktu trust dari si bosnya ini tumbuh. Dia respect pada si tokoh ini, sehingga pelan-pelan lingkaran pengaruh tokoh ini meluas, sehingga si bos CEO ini tidak pernah mengambil langkah apapun kecuali tanpa melibatkan dia. Nah tentunya orang-orang sekeliling juga jadi julid juga gitu ya, ngomongin wah anak emas nih ya kan. Menariknya dia juga memandang ya perilaku orang-orang tadi lingkaran kepedulian, apa lingkaran pengaruhnya. Oh ya saya coba bantu. Oh ternyata orang-orang ini punya ide tapi nggak bisa menyampaikan kepada sang CEO. Ya sudah dijembatani. Oh malah jadi teman. Sehingga akhirnya hampir semua orang tidak akan mengambil keputusan apapun sebelum konsultasi sama orang ini. Jadi kesuksesan dia tidak bergantung pada situasinya ya, tapi pada fokus dia pada lingkaran pengaruhnya. Nah, Pak Kofi kemudian membahas lebih lanjut bahwa kalau disimpulkan ya, maka orang yang fokus pada lingkaran kepedulian biasanya orang yang fokus pada to have ya katanya, the haves. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh misalnya gini, kalau kalimatnya begini, I will be happy when I have my house paid off. If only I had a boss who wasn't such a dictator. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin orang yang suka mikirnya tuh memiliki, seandainya saya punya rumah, seandainya saya punya bos yang bagus, yang baik, seandainya saya punya anak buah yang pintar, seandainya saya punya suami istri yang setia, yang ramah, seandainya saya punya orang tua mertua yang perhatian. Nah, seandainya saya punya, fokusnya jadi ke kepedulian dan kita jadi reaktif. Sementara orang yang proaktif, fokus pada lingkaran pengaruh, lawannya have adalah be, menjadi. Jadi gimana ya saya jadi orang yang lebih sabar menghadapi orang tua saya? Gimana ya saya jadi seseorang yang lebih valuable di depan atasan saya? Gimana ya saya jadi orang yang lebih dipercaya sama pelanggan saya? Gimana ya saya jadi orang pemimpin yang lebih dihargai sama tim saya? Nah, fokusnya kepada menjadi, to be. Ini ada buku menarik, dan mungkin juga Pak Kofi meneliti itu ya. Ada psikolog namanya Eric Fromm ya, salah satu buku yang menarik sekali itulah To Have or To Be, memiliki atau menjadi. Itu mengajarkan soal dualitas ini. Kita sering hanya fokus pada keinginan untuk memiliki, padahal sebenarnya yang lebih realistis untuk kita lakukan adalah menjadi seseorang yang layak untuk memiliki hal itu. Gitu. Nah, di sini beliau cukup panjang mengutip kisah Yusuf ya. Joseph di sini, yang tentunya kisah Yusuf ini kalau di Al-Qur'an juga kisah yang paling komplit ya sebenarnya. Satu-satunya surat itu isinya hanya itu saja gitu. Kisah Nabi Yusuf. Yang memang ya menggambarkan proaktivitas ya, bagaimana beliau menghadapi kehidupan yang tidak mudah, tapi fokus pada lingkaran pengaruh ya, atas bantuan ya sini nggak dibahas itu, tapi atas bantuan Allah ya beliau kemudian bahkan menjadi orang yang
karirnya mencapai posisi yang sangat puncak. Nah, menarik nih di bagian akhir yang soal bahas have sama be ini, beliau membahas gini, kalau saya betul-betul mau memperbaiki situasi saya, maka saya harusnya fokus pada satu hal yang betul-betul ada dalam kendali saya, yaitu diri saya sendiri. Saya bisa berhenti berkeinginan untuk mencoba untuk mengubah istri saya dan fokus pada kekuatan saya. Saya bisa fokus menjadi pasangan yang lebih baik, sumber cinta tanpa syarat. Ya, kalaupun saya sudah berubah dia nggak berubah, ya itu nggak ada dalam kendali saya ya, tapi saya punya kekuatan untuk itu sebenarnya. To be a better listener, to be a more loving marriage partner, to be a better student, to be a more cooperative and dedicated employee. Nah, bahasan proaktif kemudian beliau tutup dengan belum tutup sih ya, kedua sebelum penutup, dengan sebuah ya sambungan hukum alamnya gitu, bahwa betul bahwa kita bisa fokus pada lingkaran pengaruh kita ya, kita itu diberi ruang antara stimulus dan respon, diberi kebebasan memilih di situ. Maka pilihlah ya, soalnya hukumannya alamnya bilang begini, pilihlah sesuatu yang konsekuensinya itu kita mau tanggung. Jadi SR, stimulus respon itu kan kita memanfaatkan ruang tengah itu kan. Nah, kenapa kok kita mesti manfaatkan? Karena stimulus itu ada stimulus, ada respon. Nah, respon itu berpengaruh terhadap konsekuensi. Nah, respon itu ada konsekuensinya. Kalau saya boleh nggak sih milih malas kerja gitu? Boleh. Ya, stimulus kan, bisa distimulus. Wah, habis diomel-omelin sama bos gitu. Terus kita langsung merespon, reaktif ya, malas-malasan kerja. Tapi konsekuensinya tentunya kita akan dilihat semakin buruk. Nah, karena kita nggak mau konsekuensi itu, maka kita memilih respon yang lebih baik, yang konsekuensinya kita bersedia tanggung atau kita ingin miliki. Nah, jadi esensinya ada di situ. Jadi ini subbabnya namanya the other end of the stick. Nah, di ujung itu ada kesuksesan, tapi di ujung sini itu namanya kegagalan. Nah, kita akan bisa sukses di ujung sana kalau di ujung sini kita tepat menyikapi kegagalan. Gitu. Nah, ada satu latihan proaktivitas yang sangat powerful menurut Pak Kofi, yaitu making and keeping commitment katanya. Jadi membuat sebuah komitmen untuk melakukan hal tertentu itu adalah cara untuk kita berlatih proaktif. Karena tidak mungkin ada komitmen yang mulus-mulus saja. Pasti ada halangan. Kita berkomitmen untuk olahraga, baca buku, nulis, datang pagi, ramah sama orang. Itu kalau kita nggak biasa atau belum biasa kan pasti susah. Padahal kita berkomitmen. Nah, disitulah kita dilatih untuk proaktif. Disitulah kita akan punya momen untuk berlatih self awareness. Kok saya tadi galak lagi pada pengen ramah, gitu kan? Nah, kemudian kita bertanya pada hati nurani, padahal dalam hati sebenarnya nggak enak juga jadi orang yang galak tuh. Nah, itu jadi empat anugerah kita itu akan terlatih di making commitment. Begitu juga dengan circle of influence kita akan terlatih sekali ketika kita making and keeping commitment. Jadi disarankan latihan proaktif itu adalah satu, cari problem, tantangan di kehidupan kita yang kita ingin selesaikan. Jadi find a problem and solve it, try to solve it. Nah, atau yang kedua, make a goal, ya, create a goal and try to achieve it. Ya, bikin sebuah tujuan yang kita pengen capai. Nah, kenapa kok dua hal itu? Karena disitulah kita menemukan sebuah gap. Ya kan? Kalau kita fokus pada satu masalah yang mau kita selesaikan, misalnya di kantor kita ada banyak komplain tinggi nih. Nah,
oke, saya pengen bertekad menyelesaikan komplain-komplain ini supaya menurunkan angka komplain ini. Disitulah ada gap kan. Nah, gap ini membuat kita jadi bisa punya ruang antara stimulus dan respon, berlatih proaktif di situ. Di sisi lain kita bisa create goal, ya saya pengen misalnya mencapai nilai tertentu ya, atau saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen punya pasangan ya, saya pengen jadi orang yang lebih ramah ya, punya goal. Nah di situ ada gap dengan kondisi sekarang yang kemudian itu mengajak kita untuk bisa lebih memanfaatkan ruang antara stimulus dan respon itu. Nah tipsnya di buku ini adalah latihan 30 hari. Nah, jadi nggak usah buru-buru belajar 7 Habits itu. Selama 30 hari, setiap hari cari momen kita bisa berlatih proaktif. Dimulai dari kecil-kecil dalam pengaruh kita, kemudian setiap hari insya Allah kita akan terbiasa untuk proaktif. Meskipun kalau sudah 30 hari juga nggak pasti selesai ya. Tapi 30 hari ini adalah sebuah challenge ya. Ini cukup berat nih challenge-nya nih. 30 hari hanya untuk proaktivitas itu teman-teman semua. Moga-moga bermanfaat. Ini habit 1 berakhir. Insya Allah kita akan lanjutkan di habit yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.